Assalamualaikum, apa kabar ya teman-teman? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Kami dari kelompok 9. Kami akan membahas mengenai materi pembelajaran pakem. Sebelum kami membahas materi, izinkan kami memperkenalkan diri dulu ya. Halo, nama aku Khairi Nurul Astarte dengan NIM 1803990. Halo, namaku Dwi Novitasari dengan NIM 1805948. Nama saya Muhammad Muaj Al-Hamdani, NIM 1804138. Halo, saya Sita Afriyanti, NIM 1804359. Pembahasan pertama, pengertian pakem. Pakem berasal dari konsep bahwa pembelajaran harus berpusat pada anak, dan pembelajaran harus bersifat menyenangkan agar mereka termotivasi untuk terus belajar sendiri tanpa diperintah dan agar mereka tidak merasa terbebani atau takut. Apa sih sebenarnya pakem itu? Pakem adalah singkatan dari pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Lalu apa sih pembelajaran aktif itu? Pembelajaran aktif merupakan pendekatan pembelajaran yang lebih banyak melibatkan aktivitas siswa dalam mengakses berbagai informasi dan pengetahuan untuk dibaca dan dikaji dalam proses pembelajaran di kelas. Sedangkan pembelajaran kreatif adalah proses pembelajaran yang mengharuskan guru untuk dapat memotivasi dan memunculkan kreativitas siswa selama pembelajaran. Sedangkan pembelajaran efektif adalah pembelajaran yang melibatkan langsung aktivitas siswa dalam proses pembelajaran langsung sehingga mampu memberikan informasi atau pengalaman baru kepada siswa agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. Yang terakhir ada pembelajaran menyenangkan. Maksudnya adalah membuat suasana belajar mengajar yang menyenangkan sehingga siswa memusatkan perhatiannya secara penuh pada belajar dan waktu curah anak pada pelajaran menjadi tinggi. Selanjutnya ada ciri-ciri pakem. Kita akan membahas menurut dua pendapat. Yang pertama ada menurut pelatihan MBS, yang kedua ada menurut Ross dan Nokol. Menurut pelatihan MBS, ciri-ciri pakem. Yang pertama, siswa terlibat dalam berbagai kegiatan yang mengembangkan pemahaman dan kemampuan mereka dengan penekanan pada belajar melalui berbuat. Guru menggunakan berbagai alat bantu dan cara untuk membangkitkan semangat. Guru mengatur kelas dengan cara memajang buku-buku dan bahan ajar yang lebih menarik. Guru menerapkan cara mengajar yang lebih kooperatif dan interaktif, termasuk belajar kelompok. Guru mendorong siswa untuk menemukan cara sendiri dalam pemecahan masalah, untuk mengungkapkan gagasannya dan melibatkan siswa dan menciptakan lingkungan sekolahnya. Selanjutnya ada menurut Ross dan Nokol, ciri-ciri pakem. Yang pertama, menciptakan lingkungan tanpa stres atau relax. Menggunakan bahan ajar yang relevan, mengajar siswa belajar secara emosional yang dapat dilakukan belajar bersama orang lain, melibatkan semua alat indera, menantang siswa dalam berpikir jauh ke depan dan mengekspresikan apa yang sedang dipelajari. Selanjutnya, ada tujuan pembelajaran pakem. Apa sih sebenarnya tujuan pembelajaran pakem? Tujuan pembelajaran pakem yang pertama, menilai kemampuan individual melalui tugas tertentu. Menentukan kebutuhan pembelajaran, membantu dan mendorong siswa, membantu dan mendorong guru untuk mengajar yang lebih baik lagi, menentukan strategi pembelajaran, akuntabilitas lembaga, dan yang terakhir, meningkatkan kualitas pendidikan. Izin untuk melanjutkan materi. Nah, teman-teman, materi selanjutnya ada prinsip dan penerapan.
Nah, prinsip dalam pembelajaran pakem menurut Masito dan Dewi tahun 2009 halaman 265 adalah yang pertama, mengalami. Makna dari mengalami ini adalah peserta didik harus terlibat secara aktif, baik fisik, mental, maupun emosional. Melalui pengalaman langsung, pembelajaran akan lebih memberi makna kepada siswa daripada yang hanya mendengarkan penjelasannya saja. Misalnya, materi tayamum, kemudian wudhu, sholat. Nah, ketika tidak kita praktekkan atau tidak kita aplikasikan ke dalam praktek, itu hanya akan mendapatkan sebuah teori, sehingga anak-anak akan sulit untuk memahami. Tapi ketika kita melaksanakan hal tersebut, katakanlah kita melaksanakan wudhu ataupun sholat, nah dengan sendirinya anak-anak akan mudah untuk memahaminya, seperti itu. Jadi ada prinsip yang pertama itu mengalami. Prinsip yang kedua ada komunikasi. Dalam kegiatan pembelajaran harus terwujud komunikasi antara guru dan peserta didik. Nah, proses komunikasi yang baik adalah proses komunikasi di mana antara komunikator dan komunikan terdapat satu arah yang sama. Jangan sampai ketika kita membicarakan sesuatu hal, ternyata komunikan atau orang yang sedang kita ajak bicara itu justru tidak mengerti apa yang sedang dibicarakan. Nah, itu harus diperhatikan ketika proses komunikasi. Yang ketiga ada interaksi. Selanjutnya, dalam kegiatan pembelajaran harus diciptakan interaksi multi arah. Interaksi multi arah yang diharapkan terjadi adalah interaksi transaksional, di mana proses komunikasi antara guru dengan siswa, siswa dengan guru, siswa dengan siswa, bahkan siswa dengan lingkungan sekitar. Nah, itu yang dimaksud interaksi. Jadi interaksi yang terjadi bukan hanya guru dengan siswa saja, tetapi memungkinkan siswa dengan siswa ataupun mungkin guru dengan guru, dan lebih lengkap lagi, lebih luas lagi siswa dengan lingkungan sekitar, dengan ekosistem yang ada di sana. Itu yang poin ketiga, ada interaksi. Selanjutnya ada refleksi. Proses refleksi sangat perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana ketercapaian proses pembelajaran. Kegiatan refleksi biasa dilakukan antara guru dengan siswa. Nah, teman-teman, biasanya seorang guru ketika di akhir pembelajaran atau di akhir materi akan memberikan refleksi supaya mengetahui tingkat pemahaman anak-anak ataupun bisa dijadikan tolak ukur untuk sejauh mana anak-anak memahami materi yang disampaikan. Itu adalah prinsip yang terakhir. Jadi ada mengalami, komunikasi, interaksi, dan refleksi. Oke teman-teman, sebelum kita ke penerapan pembelajaran pakem, ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan atau dalam menerapkan pembelajaran pakem. Ini dikemukakan oleh Sudrajat tahun 2009 bahwa ada 8, teman-teman, ada 8 hal yang perlu diketahui atau yang perlu diperhatikan. Yang pertama ini adalah memahami sifat yang dimiliki anak. Seorang guru haruslah memahami sikap ataupun sifat muridnya satu persatu supaya kita bisa menyesuaikan
pembelajaran yang akan kita gunakan. Selain memahami, di poin B juga disebutkan bahwa guru juga harus mengenal anak secara perseorangan supaya kita lebih dekat. Maka di sana akan timbul rasa nyaman antara siswa dengan gurunya, seperti itu. Kemudian ada poin C, memanfaatkan perilaku anak dalam pengorganisasian belajar. Nah, ketika kita sudah mengetahui perilaku, sikap dan lain sebagainya, manfaatkan tuh dalam kegiatan belajarnya, baik dari belajar kelompok, dalam pembagian kelompoknya itu bisa disesuaikan dengan sikap masing-masing anak. Mungkin itu bisa menjadi pertimbangan. Selanjutnya ada mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan keterampilan memecahkan masalah. Oke, sebelum kita ke pembelajaran pakem, ternyata kita diminta untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Mungkin dari sebuah penyajian masalah, nanti di sana kita akan berpikir kritis gimana caranya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, itu di poin D. Poin selanjutnya ada mengembangkan ruang kelas sebagai lingkungan belajar yang menarik. Bisa saja dengan desain kelas atau dekorasi kelas dan beberapa aksesoris ataupun dekorasi yang memang mempercantik dan membuat suasana belajar menjadi semakin menarik tuh, jadi nggak terlalu monoton. Lanjut, ada memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar. Nah, ternyata kita juga bisa belajar teman-teman dari lingkungan. Apa sih yang bisa kita belajar dari lingkungan? Misalnya IPA. Nah, kita akan memahami proses fotosintesis di sekitar lingkungan, atau mungkin kita bisa mengamati proses pertumbuhan di lingkungan sekitar. Nah, itu bisa dijadikan sumber belajar teman-teman. Masih banyak lagi contoh yang lainnya. Ada memberikan umpan balik yang baik untuk meningkatkan kegiatan belajar. Selanjutnya ada membedakan antara aktif fisik dan aktif mental. Oke, itu hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembelajaran pakem. Nah, sekarang kita ke penerapan atau pelaksanaan model pembelajaran pakem. Dan ternyata ini cuman ada 2 tahap teman-teman, yaitu tahap persiapan dan tahap proses. Nah, apa itu ya tahap persiapan dan proses? Oke, tahap persiapan adalah tahap di mana seorang guru harus memperhatikan hal yang diantaranya: 1. Berpusat pada siswa. Kemudian guru harus membuat persiapan mengajar. Nah, persiapan mengajar ini banyak tipe dan banyak cakupannya, mulai dari RPP, media pembelajaran, terus kemudian sumber belajar yang akan digunakan, dan lain sebagainya. Kemudian ada skenario pembelajaran secara rinci dan matang. Itu bisa dijadikan acuan ataupun patokan. Katakanlah mungkin sebuah RPP. Oke, selanjutnya ada menerapkan asas fleksibilitas. Jadi harus mudah teman-teman, jangan sampai mempersulit ketika pembelajaran pakem ini diadakan. Yang terakhir adalah melayani perbedaan individual. Nah, karena kebutuhan setiap individual, kepribadian setiap individual itu masing-masing dan berbeda-beda ya teman-teman, tidak bisa menyamaratakan seperti itu. Selanjutnya ada tahap proses. Di tahap proses ini guru harus memperhatikan
Yang pertama itu mendengar pendapat siswa, kemudian menggunakan bermacam-macam sumber belajar. Yang ketiga, merangsang keberanian siswa untuk menyatakan dan menanyakan sesuatu. Lanjut, pertanyaan terbuka, menantang, dan produktif. Oke, pertanyaannya harus terbuka, menantang, dan produktif. Poin kelima ada pemecahan masalah atau problem solving. Oke, nanti anak-anak akan diarahkan untuk bagaimana cara memecahkan masalah atau sebuah problem solving. Nah, itu nanti di sana akan baca. Lanjut, ada menuntut hasil terbaik dari siswa, kemudian memberikan umpan balik seketika. Siswa memanjangkan hasil karyanya. Jadi setiap menghasilkan karya tertentu, silakan dipajang hasil karyanya, mau itu bagus, kurang bagus, atau mungkin sangat bagus, silakan dipasang di sekitar ruang kelas misalnya, seperti itu. Lanjut, yang terakhir ada kompetitif dan kooperatif. Nah, jadi kita harus mampu bersaing dan kita harus mampu bekerja sama dengan baik, teman-teman. Itu adalah penerapan dalam pembelajaran pakem. Selanjutnya ada variasi metode dalam pembelajaran pakem. Nah, ini ada beberapa metode dan akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama ini ada metode diskusi. Metode diskusi adalah suatu cara penyajian pembelajaran di mana siswa dihadapkan pada suatu masalah yang bisa berupa pernyataan atau pertanyaan yang bersifat problematik untuk dibahas dan dipecahkan bersama. Selanjutnya ada metode tanya jawab. Suatu cara mengajar di mana guru dan siswa aktif bersama. Guru bertanya, kemudian siswa memberikan jawaban, atau mungkin sebaliknya, sehingga nanti akan terjadi interaksi antara guru dan siswa, seperti itu. Lanjut ke metode karya wisata. Cara menyajikan bahan pelajaran dengan membawa siswa langsung ke objek yang akan dipelajari yang terdapat di luar kelas. Nah, ini contohnya sudah kita laksanakan pada semester 2, yaitu dengan melaksanakan karya wisata ke beberapa tempat. Lanjut, ada metode tugas dan resitasi. Metode ini adalah penyajian bahan pelajaran di mana guru memberikan tugas tertentu agar siswa melakukan kegiatan belajar. Tugas dan resitasi ini merangsang anak untuk aktif belajar baik secara individual atau kelompok. Metode yang terakhir ini ada metode sosiodrama. Unsur yang paling menonjol dalam bermain peran atau sosiodrama adalah unsur hubungan sosial. Dalam bermain peran, siswa dapat mencoba menempatkan diri sebagai tokoh atau pribadi tertentu. Hal tersebut dapat melatih siswa menghargai jasa dan peran orang lain, serta meresapi nilai-nilai kebersamaan dan tenggang rasa. Setelah metode sosiodrama ini ada metode kerja kelompok. Metode kerja kelompok dipakai dalam interaksi belajar mengajar agar siswa dapat bekerja sama, membahas dan memecahkan suatu masalah. Metode ini dijalankan dengan membagi kelas menjadi beberapa kelompok. Baiklah, lanjut, ada keunggulan dari pembelajaran pakem. Yang pertama, pakem merupakan pembelajaran yang mengembangkan kecakapan hidup. Kemudian yang kedua, siswa belajar bekerja sama. Poin ketiga, pakem mendorong siswa menghasilkan karya kreatif. Kemudian pakem mendorong siswa untuk terus maju dan mencapai sukses. Lalu pakem menghargai potensi semua siswa. Dan yang terakhir, keunggulan dari pakem ini adalah program untuk meningkatkan pakem di sekolah harus ditingkatkan kualitas
dan kuantitasnya. Itulah beberapa keunggulan dari pembelajaran pakem. Selanjutnya ada kekurangan pakem dari Hilmi tahun 2015 halaman 44, di mana dia mengemukakan beberapa pendapat, yaitu perbedaan individu siswa belum diperhatikan, termasuk laki-laki ataupun perempuan, pintar atau sebaliknya, sosial ekonomi tinggi ataupun rendah. Lalu, pembelajaran belum membelajarkan kecakapan hidup. Pengelompokan siswa masih dari segi pengaturan tempat duduk. Kegiatan yang dilakukan siswa seringkali belum mencerminkan belajar kooperatif yang baik dan benar. Selanjutnya, guru belum memperoleh kesempatan menyaksikan pembelajaran pakem yang baik. Selanjutnya ada pajangan sering menampilkan hasil kerja siswa yang cenderung seragam. Selanjutnya, KBM masih sering berupa pengisian LKS atau lembar kerja siswa yang sebagian besarnya pertanyaan yang bersifat tertutup. Selanjutnya, guru juga harus menyiapkan pembelajaran yang lebih dari sekedar hanya cakap-cakap saja atau ceramah. Maka dibutuhkan alat dan bahan yang lebih pula untuk melaksanakan pembelajaran tersebut. Selanjutnya, guru juga harus bisa mengcover semua kebutuhan siswa, baik dari segi mental maupun fisik. Selanjutnya, sarana dan prasarana harus memadai, sehingga sekolah-sekolah yang berada di daerah yang sulit ataupun di luar kota, di kampung-kampung, untuk mengembangkan pakem. Selanjutnya ada kriteria pemilihan bahan ajar. Kriteria pokok pemilihan bahan ajar atau materi pembelajaran adalah standar kompetensi dan kompetensi dasar. Dalam hal ini berarti materi pembelajaran yang dipilih untuk diajarkan oleh guru di satu pihak dan harus dipelajari siswa di lain pihak. Kehendaknya berisikan materi atau bahan ajar yang betul-betul atau benar-benar menunjang tercapainya standar kompetensi dan kompetensi dasar. Dengan kata lain, pemilihan bahan ajar haruslah mengacu atau merujuk pada suatu standar kompetensi. Setelah diketahui kriteria pemilihan bahan ajar, sampailah kita pada langkah-langkah pemilihan bahan ajar. Langkah-langkah pemilihan bahan ajar di sini ada 4. Yang nomor 1, mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar. Nomor 2, mengidentifikasi jenis-jenis materi bahan ajar sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Nomor 3, memilih bahan ajar yang sesuai atau relevan dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah teridentifikasi. Nomor 4, memilih sumber bahan ajar. Dalam mengidentifikasi, tentunya aspek tersebut perlu ditentukan karena setiap aspek standar kompetensi dan kompetensi dasar memerlukan jenis materi yang berbeda-beda dalam kegiatan KBM. Dalam mengidentifikasi jenis-jenis materi bahan ajar itu sejalan dengan berbagai jenis aspek standar kompetensi materi pembelajaran juga dapat dibedakan menjadi jenis materi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dalam memilih bahan ajar yang sesuai atau relevan, tentunya ada beberapa yang harus diperhatikan. Pilih jenis materi yang sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditentukan. Kemudian perhatikan pula jumlah atau ruang lingkup yang cukup memadai sehingga mempermudah siswa dalam mencapai standar kompetensi.
Setelah jenis materi ditentukan, langkah berikutnya adalah menentukan sumber bahan ajar, yaitu materi pembelajaran atau bahan ajar dapat kita temukan dari berbagai sumber seperti buku pelajaran tentunya, majalah, jurnal, koran, internet, media, audio visual, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada sintaks model-model pembelajaran pakem, di mana di sini ada berbagai sintaks model pembelajaran. Yuk kita simak sama-sama. Yang pertama ada sintaks model pembelajaran kooperatif. Di sini ada 6 fase. Fase pertama yaitu menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa. Di sini guru menyampaikan semua tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pelajaran tersebut dan memotivasi siswa belajar. Yang kedua, ada fase menyajikan informasi, di mana guru menyajikan informasi kepada siswa dengan jalan demonstrasi atau lewat bahan bacaan seperti buku, tentunya buku pelajaran ya. Nomor 3, fase 3, mengorganisasi siswa ke dalam kelompok belajar. Nah, di sini guru menjelaskan kepada siswa bagaimana cara membentuk kelompok belajar dan membantu setiap siswa agar melakukan transisi secara efisien. Selanjutnya ada fase 4, yaitu membimbing kelompok belajar dan bekerja, di mana guru membimbing kelompok-kelompok belajar pada saat mereka mengerjakan tugas yang diberikan oleh pendidik. Selanjutnya ada fase 5, yaitu guru mengevaluasi. Yaitu guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah dipelajari atau masing-masing kelompok yang mempresentasikan hasil kerjanya. Selanjutnya fase 6, yaitu memberikan penghargaan, di mana guru mencari cara untuk menghargai upaya maupun hasil belajar individu dan kelompok dengan memberikan suatu penghargaan atas apa yang telah dilalui. Selanjutnya ada sintaks perbandingan 4 pendekatan dalam pembelajaran kooperatif, di mana di sini ada beberapa aspek dari tujuan kognitif, tujuan sosial, struktur tim, pemilihan topik pelajaran, tugas utama, penilaian, sampai pengakuan. Nah, di sini juga ada tipe-tipe STAD. Ada tipe jigsaw, terus ada investigasi kelompok, yang terakhir ada pendekatan struktural. Dalam aspek tujuan kognitif yang berbeda hanya investigasi kelompok, yaitu informasi akademik tingkat tinggi dan keterampilan inquiry. Tipe yang lainnya, tipe pendekatan yang lainnya, yang 3 lainnya, yaitu informasi akademik sederhana. Selanjutnya tujuan sosial, aspek tujuan sosial, di mana tipe STAD sama tipe jigsaw itu sama, yaitu kerja kelompok dan kerja sama dalam pendekatan dalam pembelajaran kooperatif. Nah, berbeda dengan investigasi kelompok dan pendekatan struktural.
di mana yaitu kerjasama dalam kelompok yang kompleks. Selanjutnya ada aspek struktur tim. Dalam tipe STAD adanya kelompok heterogen dengan 4-5 anggota. Tipe Jigsaw kelompok belajar heterogen dengan 5-6 anggota menggunakan pola kelompok asal dan kelompok ahli. Nah, berbeda dengan investigasi kelompok belajar dengan 5-6 anggota heterogen tanpa memperdulikan kelompok asal dan kelompok ahli yang ada di tipe Jigsaw. Selanjutnya ada pendekatan struktural, di mana bervariasi, bisa berdua, bertiga, berkelompok dengan 6-4 anggota, 4-6 anggota. Maaf, terbalik. Selanjutnya ada aspek pemilihan topik pelajaran, di mana pemilihan topik pelajaran ini biasanya oleh gurunya, diberikan oleh guru kepada siswanya biasanya. Selanjutnya dari aspek tugas utama, di mana tipe STAD yaitu siswa dapat menggunakan lembar kegiatan dan saling membantu untuk menuntaskan materi belajarnya. Berbeda dengan tipe Jigsaw yaitu siswa mempelajari materi dalam kelompok ahli kemudian membantu kelompok asal mempelajari materi itu. Berbeda juga dengan investigasi kelompok, siswa menyelesaikan inquiry kompleks. Berbeda dengan pendekatan struktural, siswa mengajarkan tugas-tugas yang diberikan sosial dan kognitif. Dalam aspek penilaian, tipe STAD bisa dengan tes mingguan. Tipe Jigsaw bervariasi dan juga dapat berupa tes mingguan, investigasi kelompok, menyelesaikan proyek, dan menulis laporan dapat menggunakan tes esai. Pendekatan struktural yaitu bervariasi, bermacam-macam, bisa bermacam-macam. Selanjutnya ada pengakuan. Dalam tipe STAD, lembar pengetahuan dan publikasi lain. Tipe Jigsaw, publikasi lain tapi tidak ada lembar pengetahuan. Investigasi kelompok sama dengan tipe STAD, yaitu lembar pengetahuan dan publikasi lain. Pendekatan struktural bervariasi, bisa bermacam-macam. Selanjutnya ada sintaks model pembelajaran inquiry. Ada beberapa tahap. Yang pertama, tahap observasi untuk menemukan masalah. Di sini siswa diminta untuk menemukan masalah. Guru menyajikan kejadian-kejadian. Nah, nanti siswa yang menentukan masalah ketika ada suatu fenomena. Tahap 2, merumuskan masalah. Selanjutnya, siswa merumuskan masalah penelitian berdasarkan kejadian dan fenomena yang disajikan. Tahap 3, mengajukan hipotesis. Guru membimbing siswa untuk mengajukan hipotesis terhadap masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Tahap 4, merencanakan pemecahan masalah melalui eksperimen atau dengan yang lainnya.
Di sini, guru membimbing siswa untuk merencanakan pemecahan masalah, membantu menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan, dan menyusun prosedur kerja yang tepat. Tahap 5. Melaksanakan eksperimen atau cara pemecahan masalah yang lainnya. Bisa dengan yang lainnya selain melaksanakan eksperimen, yaitu selama siswa bekerja, guru membimbing dan memfasilitasi ketika melakukan eksperimen. Tahap 6. Melakukan pengamatan dan pengumpulan data. Setelah melaksanakan eksperimen, tentunya siswa harus melakukan pengamatan mengenai hal-hal yang penting dan membantu untuk pengumpulan dan mengorganisasi data. Tahap 7. Analisis data. Selanjutnya, siswa menganalisis data supaya menemukan suatu konsep. Tahap ke-8. Penarikan kesimpulan dan penemuan. Siswa mengambil kesimpulan berdasarkan data dan menemukan sendiri konsep yang ingin ditanamkan. Selanjutnya ada sintaks model pembelajaran berdasarkan masalah, di mana ada beberapa tahap. Tahap 1. Orientasi siswa kepada masalah. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yang dibutuhkan, memotivasi siswa untuk terlibat dalam aktivitas pemecahan masalah yang dipilihnya. Tahap 2. Mengorganisasi siswa untuk belajar. Nah, di sini siswa mendefinisikan dan mengorganisasi tugas belajar, tugas yang berhubungan dengan masalah tersebut. Tahap 3. Membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Nah, di sini siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah. Tahap 4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Itu guru membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan video dan model, dan membantu mereka untuk berbagai tugas dengan temannya. Tahap 5. Itu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka, atau juga proses-proses yang telah mereka gunakan. Selanjutnya ada sintaks model pembelajaran langsung, di mana di sini ada beberapa tahapan. Tahap 1 yaitu menyampaikan tujuan dan mempersiapkan siswa. Nah, di sini guru menjelaskan tujuan pembelajaran, informasi latar belakang pembelajaran, pentingnya, dan mempersiapkan siswa untuk belajar. Tahap kedua, mendemonstrasikan keterampilan, pengetahuan prosedural, atau mempresentasikan pengetahuan atau deklaratif. Di sini guru mendemonstrasikan keterampilan dengan benar atau menyajikan informasi tahap demi tahap. Tahap ketiga, membimbing pelatihan. Nah, guru merencanakan dan memberikan bimbingan pelatihan. Tahap 4,
mengecek pemahaman dan memberikan umpan balik. Nah, di sini guru mengecek apakah siswa telah berhasil melakukan tugas dengan baik dengan memberi umpan balik. Tahap 5. Memberikan kesempatan untuk pelatihan lanjutan dan penerapan. Nah, di sini guru mempersiapkan kesempatan untuk melaksanakan pelatihan lanjutan dengan perhatian khusus pada penerapan kepada situasi lebih kompleks dan kehidupan sehari-hari. Evaluasi pembelajaran pakem. Penilaian dalam pembelajaran aktif dirancang sedemikian rupa untuk menilai seluruh potensi anak. Bentuk penilaian yang dapat dijadikan acuan oleh guru dalam menilai keseluruhan potensi tersebut yaitu penilaian autentik. Dalam penilaian ini, siswa diminta untuk menunjukkan atau mendemonstrasikan kemampuan baik pengetahuan, keterampilan, dan sikap hasil belajarnya dengan cara mengkreasi respon atau produk dan dalam konteks yang lebih autentik atau asli, atau bisa disebut juga konteksnya itu mirip dengan kehidupan. Penilaian autentik ini menuntut guru untuk memerhatikan seluruh proses pembelajaran baik yang terkait dengan aktivitas, respon, kegiatan, minat, sikap, dan kemampuan belajar siswa. Fokus perhatian meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Selain itu, penilaian autentik dibutuhkan bentuk evaluasi berupa tes maupun non-tes. Ukuran dari pembelajaran efektif adalah hasil akhir. Apakah hasil akhir suatu pembelajaran tersebut sesuai dengan tujuan yang diharapkan? Dalam pembelajaran efektif, guru juga harus bisa mendorong siswa untuk berinteraksi secara efektif dengan lingkungan. Guru juga harus dapat menyalurkan dan mengembangkan kebiasaan kritis dan kreativitas. Selain itu, guru juga harus dapat menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Nah, oleh karena itu, untuk menilai dari pembelajaran efektif, kita harus mengetahui indikator efektivitas pembelajaran. Sebagaimana disebutkan oleh Uno dan Muhammad pada tahun 2012, bahwa indikator efektivitas pembelajaran yaitu yang pertama, pengorganisasian materi dengan baik. Yang kedua, komunikasi yang efektif. Yang ketiga, penguasaan dan antusiasme terhadap materi pelajaran. Yang keempat, sikap positif terhadap siswa. Yang kelima, pemberian nilai yang adil. Yang keenam, keluasan dalam pendekatan pembelajaran. Yang ketujuh, hasil belajar siswa yang baik. Intisari pembelajaran pakem. Pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan atau biasa disingkat dengan pakem adalah salah satu konsep yang membantu guru menghubungkan isi materi pembelajaran dengan suasana belajar dan mengajar yang menyenangkan dan memudahkan siswa untuk lebih paham materi pembelajaran dan mempraktikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Intisari dari pembelajaran pakem diantaranya yaitu yang pertama, siswa terlibat dalam berbagai kegiatan yang mengembangkan pemahaman dan gambaran kemampuan mereka dengan penekanan pada belajar yang melalui berbuat. Yang kedua, guru menggunakan berbagai alat bantu dan cara membangkitkan semangat, termasuk menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar untuk menjadikan pembelajaran yang menarik, menyenangkan, dan cocok bagi siswa. Yang ketiga, guru menerapkan cara mengajar yang lebih kooperatif dan intensif termasuk cara belajar kelompok. Yang keempat, guru mendorong siswa untuk menemukan caranya sendiri dalam memecahkan masalah untuk mengungkapkan suatu gagasannya dan melibatkan siswa dalam menciptakan lingkungan sekolahnya. Yang kelima, guru mengelola kelas agar tercipta iklim pembelajaran yang kondusif dan mengendalikan jika terjadi gangguan dalam pembelajaran. Di Indonesia, kemampuan cara mengajar di depan kelas masih kurang dimiliki oleh guru-guru, padahal materi pelajaran dalam kurikulum yang dipelajari itu di mana-mana sama. Oleh karena itu, diciptakanlah suasana belajar yang menyenangkan. Nah, pembahasan materi pembelajaran pakem cukup sampai di sini. Kami harap apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman semua. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum.